Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ayu Pangestika sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Zahrotunisa sebagai pemateri kedua dan Alvina Laila Fitri sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi yang pertama yaitu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab. Bentuk dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syarak, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan zakat atas harta mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syarat. Sedangkan zakat fitrah atau yang biasa disebut dengan zakat jiwa merupakan setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Selanjutnya ada dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan suka memberi. Yang ketiga, manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, mengobati hati dan cinta dunia. Yang kelima, mengembangkan kekayaan batin. Dan yang terakhir atau yang keenam, menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah yang pertama, membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang kedua, menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dan orang-orang itu yaitu yang pertama, fakir, yang kedua, miskin, yang ketiga, amil atau panitia zakat, yang keempat, mu'alaf, yang kelima, rikob atau hamba sahaya, yang keenam, khorim atau orang berhutang, yang ketujuh, sabilillah pada jalan Allah, dan yang terakhir, ibnu sabil atau musafir. Selanjutnya ada infak. Infak berasal dari kata anfaka yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Rukun infak ada 4, yaitu yang pertama, pemberi infak atau muwafik. Yang kedua, penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Dan yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Syarat-syarat barang yang diinfakkan adalah yang pertama, barang yang diinfak itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Dan yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum du'afa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Hadis riwayat Dailami. Selanjutnya yaitu sodakoh. Sodakoh berasal dari bahasa Arab as-sodakoh. Pada awal pertumbuhan Islam, sodakoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan, sedekah sunnah. Sedangkan secara terminologi, sodakoh adalah memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ialah segala bentuk nilai kebijakan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga tidak terbatas pada materi, tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi. Misalnya, menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, dan lain sebagainya. Dan sodakoh adalah ungkapan kejujuran, sidik iman seseorang. Sama seperti sebelumnya, sodakoh juga memiliki rukun. Yang pertama, orang yang memberi. Yang kedua, orang yang diberi. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dan yang terakhir, barang yang diberikan.
Syarat dari sedekah yang pertama yaitu niat karena Allah. Salah satu syarat utama agar sedekah kita diterima Allah tentu saja berkaitan dengan niat perbuatan baik itu sendiri. Yang kedua, mendahulukan sedekah yang bernilai wajib daripada sunnah. Dan yang ketiga, mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah. Wakaf. Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab yaitu waqaf. Wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fiqih. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Salah satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal adalah wakaf. Bagi umat Islam, istilah wakaf bukan hal asing lagi. Wakaf sering disamakan dengan ibadah sedekah. Harta yang biasa diwakafkan adalah sebuah tanah. Sedikit berbeda dengan sedekah, biasanya sedekah memberikan sesuatu yang habis pakai, misalnya memberikan makanan untuk orang yang membutuhkan. Jenis-jenis wakaf. 1. Wakaf ahli, 2. Wakaf khairi, 3. Wakaf mustarak, 4. Wakaf benda tidak bergerak, 5. Wakaf benda bergerak selain uang. Rukun-rukun wakaf. 1. Wakif, orang yang mewakafkan, 2. Mauquf alaih, pihak yang diserahi wakaf, 3. Mauquf, harta yang diwakafkan, 4. Sihot atau ikrar, pernyataan atau ikrar untuk mewakafkan. Syarat-syarat wakaf. 1. Benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakif. 2. Benda yang diwakafkan harus memiliki nilai. 3. Benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadi wakaf. 4. Benda tersebut dibenarkan untuk diwakafkan. Keutamaan wakaf. 1. Mendapatkan amal jariah. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Membantu pembangunan negara. 4. Membangun jiwa sosial yang tinggi. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.